conjunto de la sociedad española como es el régimen iraní y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos. Memasuki perang hari ke-6, ibu kota Iran, Teheran, kembali dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Serangan yang dilakukan Amerika dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus berlanjut hingga hari ke-6 Kamis waktu setempat. Rentetan serangan terbaru kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran dengan ledakan besar dan terdengar sejak tengah malam. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan juga terjadi di kota-kota basis Kurdi seperti Sanadaj, Sakes, dan Bukan. Total lebih dari 150 kota di Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Seorang remaja tewas diduga karena tertembak anggota polisi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli bersama temannya. Seorang remaja berusia 18 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas diduga karena tertembak oknum perwira polisi saat sedang membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todopuli Raya, Makassar. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya Minggu pagi. Mereka bukan hanya sekedar bermain tetapi juga mengganggu masyarakat yang lewat. Mendapat laporan, terduga pelaku kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dengan niat membubarkan. Saat itu terduga pelaku sempat memberikan tembakan peringatan ke udara 1 kali. Mendengar suara tembakan, para remaja itu lari dan membubarkan diri. Saat mencoba lari, korban tertangkap terduga pelaku. Naas, saat dipegang korban melakukan perlawanan sehingga senjata tidak sengaja meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Grace Telina untuk mendapatkan perawatan, tetapi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Namun saat di perjalanan, korban meninggal dunia. Terkait dengan senjata-senjata Omega yang digunakan oleh masyarakat, anak-anak, ini sering sudah beberapa kali kami sampaikan, Pak Wali Kota juga menyampaikan, beberapa warga juga sudah menyampaikan, jangan bermain senjata itu ya di tempat yang memang banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan kalau kita lihat ya, mainnya di jalan, lalu bukan di pinggir jalan ya, tetapi di tengah jalan. Dan ini jam 7 pagi ketika orang sudah mulai beraktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, korban diketahui telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Oknum prajurit TNI Angkatan Darat diduga melakukan penganiayaan terhadap pengemudi taksi online di Setu, Tangerang Selatan, Banten. Oknum prajurit tersebut mengeluarkan pistol mainan. Seperti inilah aksi penganiayaan yang terekam kamera amatir warga. Video ini viral di mana diduga pelaku merupakan oknum prajurit TNI AD melakukan pemukulan dan menendang. Dalam aksi ini pelaku sempat menodongkan pistol mainan, menyebut pistol mainan berbahan kayu. Namun hingga saat ini belum diketahui alasan oknum tersebut membawa pistol mainan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono membenarkan pria yang menganiaya driver taksi online tersebut prajurit TNI.
di mana oknum prajurit saat ini sudah diamankan dan diperiksa oleh Denpom Jaya 1 Tangerang. Proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan bocah SD di Desa Cipatat, Bandung Barat. Pelaku ternyata adalah kakak tiri korban. Sempat kabur ke Cianjur, tersangka pembunuhan bocah SD di Cipatat, Bandung Barat berhasil ditangkap. Tersangka yang merupakan kakak tiri korban hanya bisa tertunduk saat digelandang ke petugas gabungan ke Mapolres Cimahi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui membunuh adik tirinya saat kondisi rumah korban sedang sepi, ditinggal kedua orang tuanya. Tersangka tega menghabisi nyawa korban yang baru berusia 12 tahun dengan sebilah parang yang diambil di belakang rumah korban. Bahwa pada saat dia datang ke rumah, kemudian orang tuanya sedang dalam kondisi tidak ada dan ada korban, akhirnya pelaku sempat ke belakang. Jadi rumah korban itu di belakang itu ada bekas bangunan lama. Di situ dia masuk ada parang dan akhirnya langsung seperti disampaikan, dilukailah korban dengan beberapa luka yang sesuai persesuaiannya dengan keterangan daripada pelaku. Digorok dulu lehernya, kemudian ditusuk bagian belakang 2 dan juga pergelangan tangan. Sebelumnya warga kampung Warutiwu, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, digegerkan dengan penemuan seorang bocah laki-laki yang tewas bersimbah darah di rumahnya pada Selasa malam. Korban berusia 12 tahun ditemukan oleh ibunya di lantai 2 rumah dalam kondisi tertutup kasur dan tubuh penuh luka senjata tajam. Barang pribadi korban berupa ponsel juga hilang. Polisi kini selidiki alasan pelaku tega menghabisi nyawa adik tirinya yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.